Bapak Ibu, kita akan lanjutkan narasumber yang kedua. Kali ini by Zoom ya, kita live dari kantor pusat Panin Sekuritas Panin Aset Manajemen di Jakarta. Dan mari kita sambut Pak Rudianto. Pak Rudianto adalah Direktur Panin Aset Manajemen. Beliau sudah menulis banyak sekali ya tulisannya tentang ekonomi bisnis di Kompas ya, di Tribun, kemudian di Kontan, dan analisis beliau itu sangat tajam sekali. Beliau juga sudah menulis banyak, ada 7 buku tentang reksadana, investasi dan sebagainya. Analisis beliau sangat tajam sekali. Beberapa analisis terakhir itu saya langsung live by Tribun. Kita ada analisis tentang batu bara dan kemudian teknologi digital, bahwa di sektor digital ini juga berkembang pesat di 2021 ini. Ya, ada beberapa emiten yang luar biasa sekali, analisis beliau sangat tajam. Kepada Pak Rudianto yang sudah hadir di Zoom ya, kami dari Podomoro City Medan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk bisa melakukan presentasi. Selamat sore Pak Rudianto. Selamat sore Pak Sinit, suara saya jelas? Suaranya jelas sekali. Jelas, oke. Terima kasih Ya. Pak Sin. Selamat sore Bapak Ibu semua, semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Hari ini izin saya Rudi dari Panin Aset membawakan materi mengenai Outlook 2022. Boleh tanya Pak Sinit, saya punya waktu berapa lama Pak? Kira-kira 20 menit Pak. Baik, 20 sampai 25 menit. Ya, silakan Pak. Baik. Ya, jadi untuk 2022 dan 2021 ini, hari ini kan sudah hari terakhir ya di bulan November. Besok kita sudah memasuki bulan Desember dan ada yang namanya window dressing. Window dressing itu apa? Window dressing itu fenomena yang terjadi di pasar modal, di mana setiap bulan Desember itu entah kenapa ya, somehow IHSG selalu positif. Jadi statistiknya seperti ini. Kalau kita lihat di bulan Desember dari 2011 sampai 2020, bahkan kalau kita tarik dari 2001, 20 tahun terakhir, itu IHSG selalu positif di bulan Desember. Pernah 2%, pernah 0%, 0,4%, pernah juga sampai 6 dan 6 sekian persen. Nah, kalau kita tarik lebih panjang lagi sampai dengan tahun 2001, itu kalau nggak salah tertingginya sempat 12%. Ya. Nah, rata-ratanya adalah 3%. Jadi kalau hari ini tadi saya cek ya, IHSG penutupan di 6533 ya. Berarti akhir bulan Desember berdasarkan statistik 100% itu akan di atas 6533. Ya, bisa berapa ya? Mungkin bisa 66, mungkin 67 dan sekian. Kalau dari Panin Aset, perkiraan harga wajar di tahun 2021 di 6.700. Jadi ada kemungkinan ke situ, bisa juga lebih tinggi. Nah, ini adalah statistik di IHSG atau di reksadana saham gitu ya. Karena kan reksadana saham investasinya di IHSG. Kadang-kadang performance-nya juga mendekati. Bagaimana dengan reksadana pendapatan tetap yang obligasi? Sekarang kan Bapak Ibu beli obligasi kan makin gampang. Ada yang mungkin masih belinya lewat reksadana, ada juga yang mungkin belinya itu lewat langsung ke bank, seperti itu. Nah, ini adalah indeks obligasi pemerintah, sama dari tahun 2011 sampai 2020, 10 tahun terakhir, ternyata yang namanya window dressing juga terjadi di obligasi pemerintah. Jadi entah kenapa, selama bulan Desember, 10 tahun terakhir, itu obligasi pemerintah tren harganya naik. Ya cuma mungkin tertingginya 2,8, sempat 0% kebetulan, rata-ratanya 0,92, jadi hampir 1%. Jadi akhir tahun ini perkiraannya reksadana fixed income yang isinya obligasi pemerintah itu juga masih akan positif. Karena selama 10 tahun terakhir itu selalu naik di bulan Desember. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang akhir tahun ini bagaimana? Harusnya sih dari posisi sekarang sampai dengan akhir tahun untuk obligasi rata-rata mungkin ya bisa naik hampir 1%.
Kalau di reksadana atau di saham mungkin bisa 3%, tapi ya bisa juga 0, ya jadi antara 0,42 sampai rata-rata 3%. Nah, jadi ini merupakan suatu peluang investasi jangka pendek sih ya. Memang kita investnya baiknya sih jangka panjang. Tapi kalau kita cari momentum, sebetulnya akhir November ini adalah suatu momentum yang tepat. Karena paling tidak untuk 1 bulan ke depan, kemungkinan kita rugi itu mendekati 0%. Nah, kemudian apa nih kira-kira yang sentimen-sentimen yang menjadi penggerak pasar di 2022? Karena kalau sampai dengan 2021 ini, kita paling tidak kalau ada window dressing, rasanya sudah aman lah gitu ya. Rasanya sudah aman sampai akhir tahun. Jadi kalau mungkin yang sudah profit, nggak usah buru-buru juga realisasikan, karena kalau tunggu sebulan lagi, bisa saja lebih tinggi, seperti itu. Nah, untuk 2022 bagaimana? Dan apa yang kira-kira mendukung statistik window dressing ini? Pertama, kita ngomong laporan keuangan. Jadi ini laporan keuangan dari LQ45 yang sudah keluar sebagian sampai dengan kuartal 3. Ya, karena kalau kuartal 3 ini keluarnya bulan November, Desember, mungkin juga ada yang Januari. Itu secara omset naik kurang lebih 9%. Jadi kalau bisnis Bapak Ibu compare ya Januari September 2011 dan 2020 dan 2021 nasional atau perusahaan yang besar itu naik kurang lebih 9%. Profitnya naik 31%. Ya, memang ada yang naik, ada yang turun, tapi rata-rata naik dengan 31%. Nah, laporan keuangan yang positif ini kurang lebih itu juga akan menjadi penggerak pasar untuk saham. Ya, kalau misalnya seperti batu bara, kelapa sawit, biasanya antara harganya naik sampai menjadi laba di laporan keuangan karena kan mereka pakai kontrak. Tidak mungkin harga sekarang naik, kontrak lama saya batal, saya pakai harga baru. Biasanya butuh 3 sampai 6 bulan ya. Mungkin juga kalau kontraknya jangka panjang bisa lebih. Jadi mereka punya kenaikan omset dan kenaikan laba bersih baru akan kelihatan mungkin yang September, mungkin juga yang Desember, mungkin juga yang Maret tahun depan. Karena transmisinya dari harga market ke mereka punya laporan keuangan itu butuh 3 sampai 6 bulan. Nah, kalau misalnya mereka yang untungnya banyak, bisa saja membagikan dividen dalam jumlah besar. Nah, itu juga bisa menjadi penggerak pasar seperti itu. Ya, jadi potensial mungkin dari perusahaan-perusahaan sawit sama perusahaan-perusahaan dividen, perusahaan batu bara yang bagikan dividen, atau mungkin dividen interim. Ya, interim itu dia belum selesai ngitung, dia bagiin sebagian dulu, itu bisa menjadi penggerak market. Nah, kemudian sentimen positif yang kedua, ini lebih ke obligasi. Ini adalah APBN sampai dengan 31 Oktober. Jadi APBN itu kan A anggaran, P pendapatan, B belanja. Jadi N negara. Ada pendapatan negara, ada belanja negara. Kemudian pendapatan dikurangi belanja, dapatlah keseimbangan primer. Ya, keseimbangan primer. Kemudian ada surplus defisit seperti itu. Nah, biasanya kalau pemerintah mau terbitin obligasi, dia hitung-hitung, saya punya surplus atau defisit berapa? Defisit saya 1.000, berarti saya masih terbitin obligasi 1.006 triliun. Atau mungkin saya sebagian dari sumbangan, sebagian dari hibah, sebagian dari ini. Jadi APBN itu memperkirakan tahun ini mau terbitin obligasi negara itu 1.006 triliun. Sampai dengan 31 Oktober 608 ya. Nah, kemudian diperkirakan sampai akhir tahun 894. Jadi yang tadinya dia mau terbitin 1.006 triliun nggak jadi, terbitin 894. Makanya kalau Bapak Ibu sempat baca berita katanya BI pemerintah stop terbitkan hutang. Kenapa? Karena ya tadinya dia pikir dia butuh 1.000, ternyata cuma 894. Kenapa? Karena income-nya lebih tinggi. APBN-nya memperkirakan income-nya 1.700 triliun, tapi dapatnya 1.900. Dapat dari mana? Nah, dari pajak yang lebih tinggi. Jadi harga batu bara dan sawit yang lebih tinggi itu membuat pendapatan dari pajak juga meningkat. Ya. Jadi ini juga meningkat pesat. Nah, kemudian kalau belanja ya masih kurang lebih sama, tapi karena pendapatannya jauh lebih tinggi, itu menyebabkan pemerintah tidak jadi menerbitkan 1.000, cuma 894 dan sudah selesai di bulan Oktober November kemarin. Nah, itu hukum supply demand aja. Jadi obligasi yang diterbitkan berkurang, supply-nya berkurang.
Pada saat yang sama, Bapak Ibu di bank deposito bunganya makin hari makin kecil. Nah, bank sendiri kan kadang-kadang dia kalau mau lempar kredit, kalau misalnya belum dapat kreditur yang bagus, dia juga beli obligasi. Jadi pembeli obligasinya tetap sama. Nah, itu menyebabkan harga obligasi kita itu bagus 2021 ini. Nah, ini juga yang akan mendukung harga obligasi pemerintah sampai dengan akhir tahun. Nah, sentimen yang lain apa? Kemarin kan kita heboh ya soal katanya Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan cacat formil. Ya, jadi MK mengeluarkan keputusan bahwa yang Undang-Undang Cipta Kerja ini mesti direvisi. Nah, apakah ini punya dampak, Pak, negatif atau positif terhadap pasar modal gitu? Nah, jadi kalau kita baca ada 5 poin penting ya. Yang pertama, tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat sepanjang tidak dimaknai perbaikan dalam 2 tahun. Artinya ini masih berlaku selama dalam 2 tahun dia perbaiki. Kenapa perlu diperbaiki? Ya kemarin dia kan merevisi sedemikian banyak undang-undang. Misalnya dia bilang di pasal ini mengacu ke pasal 15 di halaman sekian. Ternyata halaman sekiannya nggak sampai pasal 15, cuma sampai pasal 14. Nah, jadi ada beberapa poin yang mungkin saking banyaknya undang-undang yang direvisi, ada 2 yang kelewatan. Jadi itu memang harus direvisi, karena kalau tidak direvisi, undang-undangnya cacat formil seperti itu. Ya. Nah, selama revisi dilakukan, masih tetap berlaku. Ya. Nah, kemudian kalau dia tidak berlaku, maka yang lama, kan gini, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada undang-undang baru. Ya. Ada juga yang memperbaiki undang-undang yang lama. Contohnya apa? Yang kita rasakan langsung itu dividen. Jadi kalau di undang-undang yang lama, dividen itu kena pajak 10%, Bapak Ibu. Jadi kalau beli saham Bank BRI, Bank BCA, dia bagi dividen. Waktu Anda terima dividen, kalau dulu misalnya saya terima dividen 100 juta, saya terima 90 juta. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kalau misalkan dia bagi 100 juta, kita terima utuh 100 juta. Cuma syaratnya 100 jutanya mesti direinvestasikan selama 3 tahun. Kalau kita tidak reinvestasikan dan tidak kita laporkan di SPT tahun depan, nanti pemerintah langsung punya data kita hutang pajak. Jadi kita mesti bayar 10%-nya tahun depan. Dan selama 3 tahun. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, dividen yang tadinya kena 10% sekarang 0. Nah, ini juga berita bagusnya berlaku juga untuk perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan Bapak Ibu bagi dividen, ya penerimanya itu wajib pajak perorangan, itu pajaknya 0%. Ya, jadi itu sangat menguntungkan karena dulu kita mesti bayar 10%, sekarang nggak usah. Syaratnya cuma direinvestasi 3 tahun. Boleh taruh deposito, boleh taruh saham, boleh taruh reksadana, boleh juga direinvestasikan ke company sendiri seperti itu. Nanti ada aturannya. Ya. Nah, kemudian ada poin yang keempat, poin kelima. Yang poin keempat, dia mengatakan kalau misalnya dia tidak revisi dalam 2 tahun, maka undang-undang yang lama berlaku. Artinya kalau dalam 2 tahun dia tidak revisi, nanti kita kalau terima dividen mesti bayar pajak lagi gitu. Karena di Cipta Kerjanya nggak berlaku. Kemudian selama proses revisinya, dia tidak boleh menerbitkan peraturan turunan. Karena waktu Undang-Undang Cipta Kerja keluar, kemudian dividen ini 10%, ada peraturan Menteri Keuangan. Jadi dia nggak boleh menurunkan peraturan Menteri Keuangan yang baru selama revisinya belum selesai. Nah, yang berkaitan langsung dengan kita yang investasi capital market, itu yang pertama dividen. Nah, yang kedua itu adalah SWF, Bapak Ibu. Karena SWF ini juga lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. SWF ini sudah berhasil dalam artian Mitratel kemarin IPO 18 triliun kalau nggak salah, itu karena ya mungkin setengahnya dia yang bawa. Jadi dia ajak dari Dubai, ajak dari mana, yuk patungan yuk invest, dia juga invest. Jadi dana-dana besar itu masuk karena ada SWF juga masuk. Kayak gitu. Ya, jadi SWF ini sangat membantu terutama investor-investor di luar negeri yang mau masuk ke Indonesia. Mungkin dia ragu-ragu, ya udah patunganlah sama dia gitu. Nah, jadi yang kena langsung ke pasar modal 2 ini. Nah, tapi kalau pendapat saya ya, ini pada dasarnya pemerintah punya kepentingan ya. Kita juga menurut saya punya kepentingan. Karena masih berlaku 2 tahun dan saya cukup yakin, bukan cukup yakin, saya sangat yakin dalam 2 tahun pasti akan diperbaiki. Menurut saya harusnya impact ke pasar modal nggak ada. Ya paling secara politik ribut-ribut aja lagi.
Nah, karena yang buruh pasti nuntut, oh kalau karena salah satu yang berkaitan dengan buruh itu seperti ini. Kalau dulu misalnya kita kontrak itu cuma boleh 2 tahun, ya. Mau kontrak langsung atau kontrak outsourcing. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kontrak boleh sampai 5 tahun. Tapi ada satu pasal menurut saya cukup bagus. Jadi kalau kita kontrak, kita masih bayar namanya uang kompensasi gitu. Saya lihat sebenarnya yang Undang-Undang Cipta Kerja itu menguntungkan buruh juga. Karena kalau dulu kita kontrak, kita paling cuma bayar gaji dan THR. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ada gaji, THR, sama uang kompensasi. Uang kompensasi itu kurang lebih kalau 1 tahun kerja 1 bulan gaji. Nah, padahal kalau kita kita kontrak ke pihak ketiga juga kurang lebih biayanya 1 bulan gaji juga. Jadi sebetulnya beberapa pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja itu menguntungkan buruh. Nah, cuman pada saat pembahasan saya kira itu akan politiknya pasti memanas. Tapi rasa-rasanya selama Pak Jokowi yang menjabat dan DPR juga mayoritas pendukungnya Pak Jokowi, harusnya revisi ini akan cepat. Seperti itu. Nah, kemudian sentimen penggerak pasar atau yang perlu kita perhatikan itu tahun depan mulai berlaku namanya pajak karbon. Pajak karbon itu apa sih? Jadi saya kebetulan minggu depan ya saya dapat undangan. Ada rapat OJK, mereka menyusun namanya taksonomi green atau taksonomi keuangan berkelanjutan. Karena orang bilang green keuangan berkelanjutan itu apa sih? Definisi green itu apa? Nggak pernah jelas gitu. Ya, karena kalau bilang hijau itu apa? Batu bara katanya nggak hijau. Oke. Terus gara-gara itu misalnya Astra jadi bisa nggak hijau, kenapa? Karena Astra punya anak perusahaan kelapa sawit, punya anak perusahaan United Tractor. United Tractor dia bikin alat berat untuk batu bara. Apakah itu artinya Astra tidak green gitu? Nah, jadi memang mau dirumuskan definisi perusahaan yang hijau itu kayak apa. Nah, setelah definisikan perusahaan hijau kayak apa, nanti dia akan definisikan juga yang namanya standar ini, standar karbon. Standar karbon itu misalnya gini, kalau Bapak Ibu punya pabrik plastiknya misalnya produksi katakan 1 tahun misalnya 100.000 unit barang gitu ya. Nah, nanti si pemerintah akan menentukan kalau pabrik plastik produksinya sekian, maka itu setara dengan misalnya standarnya adalah 100 karbon gitu. Nah, kemudian akan diukur perusahaan karbon yang Anda hasilkan. Karbon itu kayak waste ya, kayak limbah yang Anda hasilkan. Kalau misalnya limbahnya itu 120, misalnya Pak standarnya 100, Anda 120, berarti kan ada kelebihan 20. Nah, kalau kelebihan 20 ini kita harus trade sama perusahaan yang misalnya dia punya standar 100 tapi dia punya limbah cuma 80. Jadi kita tukaran seperti itu. Kita kita beli karbonnya dari perusahaan B ya. Tapi kalau misalnya dalam kasus karbon kita 120, perusahaan B karbonnya 90 ya. Jadi dia cuma punya spare 10, saya beli 10 dari dia, 10-nya lagi saya harus bayar pajak gitu. Ya, jadi tahun depan itu Bapak Ibu yang punya pabrik mesti hitung-hitungan, mesti mengatur soal limbah gitu. Karena kalau limbahnya itu berlebihan atau lebih dari standar yang ditentukan oleh pemerintah, maka Anda punya opsi beli kelebihan dari orang yang dia standarnya lebih bagus, atau kalau nggak cukup kita harus bayar pajaknya. Nah, ini baru akan berlaku untuk PLN 2022. Jadi PLN yang batu bara mulai tahun depan berlaku. Jadi kalau dia punya standar sekian, dia lebih, nah dia harus bayar pajak, ini hitungannya 30.000 per ini. Nah, kalau untuk yang lain-lain gimana? 2025. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha, itu mulai perlu memperhatikan ini. Ya. Nanti contohnya mungkin gini, kalau nggak salah, waktu di audit, ya audit nanti akan juga menghitung karbonnya. Jadi misalnya perusahaan Anda segini, limbah yang Anda hasilkan standarnya sekian. Kalau limbah yang Anda hasilkan lebih daripada itu, nanti ya Anda harus bayar pajak karbon. Jadi tujuannya adalah supaya perusahaan itu lebih hemat, lebih irit biaya seperti itu. Nah, itu akan kena di semuanya Bapak Ibu. Contoh misalnya kalau supermarket kantong plastik. Kalau Anda masih pakai kantong plastik, nanti kalau di laporan keuangan Anda ada biaya beli kantong plastik, nah itu dianggap pengeluaran yang sifatnya limbah seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi definisinya masih akan diperjelas. Dan kalau misalkan dalam konteks praktek tahun depan akan kena di PLN yang punya batu bara.
PLN kita 60% masih pakai batu bara. Terus terang saya agak mengkhawatirkan adalah kalau misalnya ini cukup besar, apakah PLN akan menaikkan tarif listrik? Kalau sampai dia menaikkan tarif listrik, maka bisa jadi masalah. Kenapa? Karena inflasi akan tinggi. PLN itu sama kayak minyak, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya sekarang ya, kalau di Jakarta itu kan ada Shell sama ada Pertamina. Ada juga sih yang lain-lain. Tapi kalau di pusat kotanya itu Shell sama Pertamina. Harga V Super itu yang nomor 2 ya, paling tinggi kan V Power. Kalau di Pertamina tuh V Super tuh kayak Pertamax, kalau V Power tuh kayak Pertamax Plus. Pertamax itu masih harga 9.000, V Super itu sudah harganya 12.000 gitu. Nah, artinya sebenarnya waktu harga minyak naik, Pertamina sudah menahan harga sehingga tidak terjadi inflasi. Makanya kalau dicek inflasi kita selalu rendah, kenapa? Karena Pertamina masih subsidi. Nanti kalau tahun depan PLN kena begitu, apakah dia masih akan subsidi? Itu jadi pertanyaan ya. Karena kalau misalnya PLN tahun depan karena kena ini tarif listrik kita naik, bisa saja kita mengalami inflasi ya. Dan kalau PLN itu kena ke semuanya. Sama kayak Pertamina lah. Kalau Pertamina naikin harga bensin, truk-truk yang ngisi bensin kan kena semua seperti itu. Ya, jadi ini perlu diperhatikan tahun depan. Tapi kalau untuk kita swasta 2025. Tapi kalau yang pemerintah baru PLN itu 2022 dulu. Nah, kemudian isu juga yang harus diperhatikan adalah tentang keuangan berkelanjutan ya. Itu adalah ini salah satunya ya batu bara gitu. Nah, apakah yang namanya sustainable finance atau green finance itu akan jadi masalah di Indonesia? Ya, kita baru mau nyusun taksonomi itu kayak kamus lah, definisi itu gimana? Karena kalau enggak definisi green itu susah gitu. Kemudian baru kita akan berlakukan secara bertahap untuk pembangkit listrik. Orang kira akan kena di batu bara. Kalau menurut saya mengganti batu bara menjadi mungkin air, surya itu tidak murah dan tidak bisa cepat juga. Nggak mungkin juga pabriknya kita sudah bangun, kita proyeksi bisa 30 tahun, terus gara-gara ini kita pensiunkan lebih cepat. Mungkin ada 1-2 bisa begitu, tapi saya yakin nggak bisa semua. Jadi saya tidak melihat yang namanya sustainable finance ini akan berpengaruh kita tahun depan, mungkin tidak. Ya. Dan saya lihat pemerintah cukup jeli juga. Jadi dia langsung pakai gini, oke, kalau menurut kalian Indonesia banyak pakai batu bara sehingga kotor, boleh saya ganti. Tapi saya langsung kasih hitung-hitungan. Kalau ini saya pensiunkan pembangkit listriknya, kemudian saya masih bangun yang baru, yang surya, butuhnya sekian. Uang saya nggak cukup. Yang suruh saya pakai ke green, nyumbang dong gitu. Nah, jadi saya lihat pemerintah memakai ini untuk mendapatkan financing dari negara-negara lain. Jadi nggak apa-apa mereka suruh kita ini, tapi syaratnya kita minta mereka lakukan investasi. Ya. Tapi kalau untuk batu bara, menurut saya sih pemakaiannya 5-10 tahun ke depan itu akan masih berjalan. Kalau dari sisi pasar modal, Bapak Ibu, itu mungkin akan menyebabkan ini. Ya, jadi ini ada data dari Kementerian ESDM, investasi di mineral dan batu bara. Kalau Bapak Ibu punya usaha, ya, usahanya misalnya di bidang batu bara. Terus pemerintah bilang, wah batu bara sekarang kotor, batu bara gini, nanti kalau kamu bikin batu bara, kredit ke bank jadi susah segala macam. Itu akhirnya menyebabkan investasi di sektor ini itu tidak berkembang. Jadi orang kalau mau invest di batu bara juga ragu-ragu. Ngapain saya keluar uang banyak-banyak kalau nanti cuma saya bisa pakai 10-20 tahun, sementara saya expect bisa pakai lebih lama dari itu. Kemudian perbankan juga akan ragu investasi kasih pinjaman ke batu bara dan sawit. Kenapa? Karena dipersepsikan nanti kalau dia kasih pinjaman ke sana, dianggapnya dia tidak hijau seperti itu. Nah, pasar modal investor asing juga bisa begitu. Kalau kayak sekarang investor syariah itu nggak bisa beli saham bank, nanti kalau investor yang green nggak bisa beli juga saham yang dianggap kotor. Ya, jadi itu akan berdampak kepada financingnya. Nah, jadi isu ini menurut saya mesti di-handle dengan baik. Karena kalau kita tidak handle dengan baik, itu nanti akan menyulitkan. Nah, apa yang terjadi kalau investasi di batu bara, di sawit berkurang? Tidak ada regenerasi, tidak ada tambang baru, tidak ada sawit yang baru. Nanti kalau sawit yang sudah tua, kita nggak tanam ulang, atau yang kita tanam ulang nggak sebanyak yang sudah tua, akhirnya akan terjadi supply-nya tidak mendukung. Ya. Nah, jadi kalau tidak dikelola dengan baik, itu bisa menyebabkan masalah supply pada masa yang akan datang. Dalam konteks kita sebagai usaha, ya mungkin harganya juga akan susah turun tahun depan.
Kenapa? Karena orang yang replanting nggak banyak. Kalau orang yang cari tambangnya nggak banyak, kita juga tidak tanam baru yang banyak, itu ya nanti stoknya cuma akan segitu-segitu aja. Nah, itu untuk di ini. Nah, kemudian isu yang berikutnya, katanya sekarang ada varian Omicron. Begitu menakutkannya sampai sampai beberapa negara menutup lagi, yang jadinya buka tutup lagi gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, penamaan virus corona itu sekarang menggunakan abjad Yunani. Alpha sudah ada, ya, beta sudah ada, gamma juga ada, delta yang kemarin rame, ya, epsilon juga ada, tapi nggak pernah dengar Bapak Ibu kan? Zeta dari Brazil, Filipina ada namanya theta, ya. Kemudian ini saya nggak tahu namanya eta, eta di sini, lota, mungkin ini bukan lota, ini iota kali di Amerika Serikat, iota. Kemudian kappa. Nah, baru kalau nggak salah lambda dan mu juga sudah ada. Ya, ini kalau nggak salah ada negara mana, mungkin saya punya grafik belum update. Ini dua di skip. Kenapa? Karena kalau mu sama nu katanya dekat-dekat, jadi takutnya susah. Nah, kalau si ini kenapa di skip? Katanya marganya sama dengan presiden di China. Nanti jadi salah paham gitu. Jadi dua ini di skip, langsung di Omicron gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ini juga akan jadi sentimen negatif tahun depan? Kalau yang namanya virus COVID, to be honest, tidak ada yang tahu. Ya. Jadi sekarang patokannya orang apa? Apakah rumah sakit akan penuh lagi? Apakah negara yang ada varian baru itu tervaksinasi dengan baik atau tidak? Nah, Afrika kenapa bermasalah ya? Karena Afrika itu ya mohon maaf, dia negara miskin. Terus dia nggak kayak Indonesia. Indonesia waktu dulu baru COVID, negara-negara antri kasih kita vaksin. Ya, Filipina nggak dapat, kita sudah dikasih vaksin sama China waktu itu Sinovac. Habis itu sama Inggris kita juga dikasih AstraZeneca. Amerika Serikat baru-baru waktu mereka sudah 70-80%, baru mereka bagi-bagi, kita juga ada jadi prioritas. Kenapa? Karena orang tahu Indonesia itu lagi bagus. Kita punya banyak batu baranya lagi oke. Kita punya keuangan lagi oke. Jadi mereka mau cari hubungan baik, apalagi kan Amerika sama China lagi berantem. Kalau mau cari yang selain China, yang penduduknya banyak, ya kayak India, kayak Indonesia. Jadi kita itu termasuk salah satu yang dimanjakan lah sama negara-negara penghasil vaksin. Nah, beda sama Afrika karena mereka mungkin kondisinya kurang baik, pengelolaannya kurang baik. Begitu ada virus baru, ada varian baru, apapun itu kenanya jadi parah gitu. Apalagi di sana punya vaksinasi sedikit. Ya, jadi menurut saya kalau kita punya vaksinasi itu bagus, variannya nanti bisa saja sampai omega Bapak Ibu. Bisa sampai habis. Mungkin kalau sudah habis nanti alpha 2 gitu. Kita nggak tahu. Tapi dampak ke pasar modal menurut saya harusnya kalau tidak sampai rumah sakit penuh itu sifatnya sementara. Gitu ya. Ini kita masih wait and see, tapi harusnya sih tidak sampai gimana-gimana sih. Kan cuma paniknya juga cuma sehari kan. Hari Jumat kemarin turun, hari Seninnya naik, nah Selasa ini orang sudah nggak tahu lagi, sudah isu baru begitu. Nah, apalagi harus kita perhatikan ya, inflasi Bapak Ibu. Ini G20 itu 20 negara dengan ekonomi terbesar. Ini angka inflasinya, Bapak Ibu nggak salah baca, Argentina itu di bulan Oktober inflasinya 52%. Jadi kalau harga barang di sana 1.000 di tahun lalu ya, sekarang harganya 1.500. Turki 19%, Brazil 10%, Rusia 8%, ini Amerika Serikat 6%. Indonesia gimana? Indonesia itu masih aman 1,6, 1,66. Nah, jadi inflasi yang tinggi ini telah menyebabkan beberapa hal. Negara-negara terpaksa menaikkan suku bunga. Kayak Turki sudah menaikkan suku bunga. Argentina kalau nggak salah juga sudah menaikkan suku bunga, begitu juga dengan Brazil. Nah, sekarang orang bertaruh, Amerika Serikat juga akan naikin suku bunga. Cuma urutannya dia harus tapering selesai dulu, baru dia naikin suku bunga. Saat ini orang berpikir, maksudnya ekspektasi market taperingnya 15 miliar per bulan, selesai Juni. Naikin bunga 2 kali, jadi setelah Juni naikin bunga 2 kali. Tapi kalau inflasinya terus-menerus tinggi seperti sekarang, taperingnya bisa nggak 15, bisa 30. Ya, kalau 30 mungkin selesainya di bulan Maret. Kemudian bunganya nggak naik 2 kali, bisa aja naik 3 kali atau 4 kali gitu.
Ya, jadi selama inflasi ini terus bertahan tinggi, salah satu untuk menahan inflasi itu naikin suku bunga. Nah, itu yang orang masih nggak tahu. Kenapa? Karena harga-harga masih tinggi, gitu. Maksudnya harga batu bara masih tinggi, harga minyak juga sempat masih tinggi, gitu. Jadi ini dikhawatirkan membuat Amerika Serikat melakukan ini. Apakah bank sentralnya benar-benar akan melakukan ini? We don't know. Ya. Tapi spekulasi, ya. Jadi orang itu berpikir, wah ini Amerika, saya bertaruh deh kalau inflasinya 6, pasti dia naikin bunganya nggak cuma 2 kali, 3 kali. Nah, semakin banyak orang berpikir begitu, semakin banyak orang kan akan menjual obligasinya karena khawatir harganya jatuh. Jadi spekulasi-spekulasi ini yang nanti akan menggerakkan market. Ini persis seperti yang terjadi di awal 2021 ini. Jadi waktu itu inflasi Amerika Serikat juga tinggi. Di bulan Februari sampai Maret, harga obligasi itu turun 3%. Dari +1 ke -2. Beberapa bahkan sempat minusnya lebih dari itu. Kalau kita beli obligasi yang 30 tahun, minusnya mungkin bisa 7-8% waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu spekulasi. Jangan yang kedua harus kita perhatikan adalah tahun depan itu pemerintah front loading. Front loading itu apa? Jadi di grafik ini kita kan tahu pemerintah mau terbitkan kurang lebih 1.000 triliun. Walaupun realisasinya 600, akhir tahun perkirakan 890 gitu kan. Nah, biasanya dia bukan angka ini bagi 12 Bapak Ibu. Front loading itu kalau misalnya kita 1.000 bagi 12 kan berarti 1 bulan 80. Nah, Pak Jokowi kan tipikalnya bukan begitu, karena kalau dia setiap bulan itu berarti kan anggarannya tidak maksimal. Orang kan tunggu anggaran keluar baru kerja. Bisa aja 50%-nya dia terbitin di awal tahun. Jadi dia terbitin obligasi 50-60% di awal tahun, supply-nya meningkat cukup pesat pada waktu itu, sehingga harganya bisa jatuh. Jadi kombinasi antara spekulasi bunga naik sama front loading, itu bisa menyebabkan gejolak harga obligasi di semester 1 tahun depan. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Menurut saya itu kesempatan emas Bapak Ibu kalau mau beli obligasi pemerintah di harga murah. Kalau sekarang sampai akhir tahun ya harganya cenderung akan naik. Jadi kalau kita mau beli di harga murah ya nggak dapat. Kalau kita mau beli di jangka panjang silakan aja. Tapi kalau misalnya kita mau tunggu timing, mau masuk reksadana fixed income yang obligasi pemerintah, mungkin Januari sampai Maret tahun depan kita tunggu dengan sabar, kesempatan akan datang. Ya. Apakah kalau seperti ini bisa impact ke saham? Ya, kadang bisa, kadang nggak bisa. Karena ini spesifik lebih ke obligasi. Nah, terakhir, kalau boleh saya simpulkan, untuk 2022 nanti, inflasinya akan lebih tinggi daripada tahun ini, ya, tapi masih terkendali. Kemudian IHSG kita perkirakan antara 74 sampai 76. Kalau dari sekarang 66 sampai 68, jadi diharapkan bisa ada kenaikan ya 10% lah seperti itu. Nah, kalau obligasi pemerintah tahun depan itu cukup lebar. Kenapa? Karena kalau ada spekulasi tapering, suku bunga naik lebih cepat, dia bisa sampai 6,8. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada inflasi kita terkendali, semua baik-baik saja, bisa balik ke 6% lagi. Nah, jadi range ini kalau misalnya kita mau beli, tunggu yield-nya mendekati 6,8. Tapi kalau kita mau jual, tunggunya mendekati 6. Seperti itu. Nah, kalau untuk strategi investasi, tahun depan itu resiko lebih banyak terjadi di obligasi. Karena ada spekulasi bunga naik, ada front loading gitu. Sementara di saham, saya lihat lebih positif karena tahun pemulihan. Jadi untuk Bapak Ibu, mungkin kalau saya konservatif, saya bisa tambah let's say 10-20% di saham. Kalau saya orangnya lebih agresif, mungkin bisa 20-40%. Tetap kita lakukan aset alokasi, tapi bobot saham menurut saya tahun depan bisa kita banyakin karena sentimen positif harusnya lebih banyak datang dari saham. Demikian untuk presentasi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Rudianto ya presentasinya untuk tentang outlook ya 2022. Mudah-mudahan semakin bagus. Ini ada pertanyaan singkat saja Pak Rudi. 2022 kira-kira IHSG akan menuju ke mana kira-kira ya Pak proyeksionnya ya. Dan dari 9 sektor di Bursa Efek Indonesia, mana yang lebih bagus selain data
yang sudah dipaparkan, dan reksadana juga bagus ya. Bapak Ibu, salah satu reksadana terpercaya adalah Panin Asset Management. Jadi silakan ya mengenal lebih dekat dengan Panin Asset Management. Ada reksadana, kita bisa belajar banyak. Setiap bulannya ada sharing mengenai analisis Panin Asset Management, reksadana maupun pasar saham. Nah Pak Rudi, sebelum saya ke tamu undangan, 2022 selain data paparan Pak Rudi, kira-kira IHSG akan menuju bergerak kemana? Dan kemudian dari sektoral yang paling the best itu sektoral apa, Pak? Oke, kalau untuk tadi perkiraan IHSG Pak ya, Panin Aset berpikir sih wajarnya di 74 sampai 76. Jadi kalau Sampai di sekarang akhir tahun 2022 ya Pak ya? benar Pak, 7.400 sampai 7.600. Kemudian kalau ditanya sektornya Pak ya, nah kalau tahun ini kan tahun pemulihan. Jadi kalau pemulihan biasanya mungkin yang naik dulu itu blue chip gitu. Blue chip sudah naik, tapi menurut saya belum pulih. Jadi mungkin saham sektor blue chip masih bisa menyusul. Nah, ketika valuasinya sudah cukup wajar, tahun depan itu kenaikannya akan lebih merata. Jadi dia tidak lagi ke sektor Pak, tapi ke saham-saham yang laporan keuangannya bagus sekali. Jadi misalnya kayak batubara mungkin atau kesehatan yang mereka dapat untung besar dalam artian harganya naik atau pasiennya bertambah banyak gitu ya, atau ke perusahaan-perusahaan yang mungkin membagikan dividen. Jadi tahun depan Pak itu menurut saya bukan sektor tapi lebih stock picking Pak. Jadi memang harus lebih tajam karena ada saham yang sektornya bagus harganya sudah terlalu mahal. Ada saham yang sektornya nggak bagus tapi sahamnya juga sahamnya masih murah sekali atau bisa punya potensi punya laba bersih yang cukup tinggi tahun depan. Jadi tahun depan Pak menurut saya tidak lihat sektoral Pak, tapi lebih ke stock picking satu persatu Pak. Jadi kita memang harus lebih tajam baca laporan keuangan Pak, seperti itu. Oke, para tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan, tahun depan IHSG diprediksi tetap akan naik ya, 74 sampai 76, dan kemudian bukan sektoral, tetapi saham-saham yang fundamentalnya bagus, ada membagi profit ya kepada investor, dan itulah yang akan menjadi kenaikan. Kalau sedikit lagi Pak, mengenai kripto gimana itu Pak? Kripto itu pada dasarnya ini Pak, kalau saya bilang orang tuh senang spekulasi Pak, atau bahasanya lebih suka judi Pak. Nah kripto itu volatilitasnya tinggi, jadi orang kadang-kadang berjudi di situ Pak. Oke. Karena mungkin ada beberapa koin-koin yang sudah dikenal, tapi kan juga banyak koin-koin yang tiba-tiba bisa harganya nol atau bisa naik ratusan persen dalam hitungan hari gitu. Jadi menurut saya nggak punya outlook Pak, karena kayak Bapak tanya saya nanti buka besar atau kecil Pak, saya kan nggak tahu Pak. Tapi karena orang senang judi Pak, menurut saya pemain-pemain kripto akan semakin banyak gitu. Oke, terima kasih Pak Rudianto untuk presentasinya. Untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah ada pertanyaan untuk Pak Rudianto? Berhubung Pak Rudianto masih ada di sini, silakan, karena Pak Rudianto researchnya sangat luar biasa sekali, sangat sharp, tajam. Ya, beberapa kita analisis dan beberapa kita sharing di Tribun itu memang prediksinya cukup tajam sekali, ya. Lintas sektoral, jadi Bapak Ibu bisa tanyakan. Overall di 2022 seperti presentasi Pak Rudi, projectionnya juga akan growth ya. Jadi Bapak Ibu preparing company Bapak Ibu untuk harus tumbuh di 2022 ya. Apakah itu sektor real maupun di investasi juga pilihlah emiten-emiten yang secara fundamental laporan keuangannya bagus dan kemudian secara laba juga ada sehingga dia ada pembagian dividen ya. Tidak sudah lintas sektoral karena overall di 2022 seluruh sektor itu akan mengalami kenaikan. Ya benar ya Pak Rudi ya? Sepakat Pak. Ya. Oke, masih ada Bapak Ibu semuanya? Kalau tidak ada saya akan lanjutkan ke narasumber berikutnya. Tidak ada? Oke, baik Bapak Ibu terima kasih. Mari kita di studio di venue Podomoro City memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Pak Rudianto. Terima kasih. Luar biasa ya Pak Rudi, kita semua di sini sangat appreciate dan sangat bangga dan bahagia sekali bisa bersama Pak Rudianto yang live dari Panin Asset Management di Jakarta.
Semoga paparan dari Pak Rudianto itu memberikan data dan inspirasi bagi kita semuanya. Data-data dapat kita pergunakan. Sekali lagi terima kasih. Secara simbolis ya, Pak Billy, secara simbolis berikan plakat untuk Pak Rudianto. Pak Rudianto, ini ada ucapan terima kasih berupa plakat dari AMA Indonesia Chapter Medan. Nanti kita akan kirim ke Jakarta, tetapi secara simbolis nanti akan diberikan kepada Bapak. Atau diwakili oleh Pak Darmin ya, mewakili Pak Rudianto ya. Oke, ini disaksikan oleh Pak Rudianto. Ini Pak Darmin juga sudah di Podomoro, silakan. Oke, mari kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah. Pak Darmin adalah seorang pakar investasi yang sangat luar biasa. Beliau mendapatkan 4 rekor muri di bidang investasi dan satu-satunya orang Medan yang sangat fokus di bidang finansial, dan beliau juga adalah seorang pakar di IPO ya. Selain pakar di investasi adalah IPO. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Medan yang sudah berhasil Pak Darmin beserta tim bantu menjadi go public. Jadi jikalau Bapak Ibu ada perusahaan yang ingin go public, one of the best di Medan dan bahkan Indonesia adalah Pak Darmin bersama Panin Sekuritas. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Thank you. Thank you Pak Darmin. Pak Rudianto, terima kasih ya untuk waktunya. Thank you, sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Rudi, Pak Darmin, thank you. Berikutnya yaitu Bapak Lukas Bong. Beliau adalah Ketua Umum AREBI, Asosiasi Real Estate dan Broker Indonesia. Saya sebagai ketua AREBI, jadi just info aja buat teman-teman yang belum tahu apa itu AREBI ya, kita memang lebih banyak di broker properti. Jadi industri yang memang belum banyak di-touch oleh pemerintah ya. Tidak seperti rekan kita yang mungkin katakanlah di bursa saham ataupun di asuransi. PT Gandasari Bu Utama adalah produsen plastik houseware dan kitchenware yang berdiri sejak tahun 1979 di Medan, Sumatera Utara. Panen merupakan merek dari produk unggulan yang dihasilkan dari perusahaan kami. Produk plastik kami mengutamakan jaminan mutu dan juga ramah lingkungan, karena memakai bahan daur ulang sehingga bisa membantu mengurangi limbah plastik dengan cara dimanfaatkan kembali ke produk houseware yang bermutu seperti kursi plastik, meja plastik, kabinet plastik, dan barang rumah tangga lainnya. Produk pecah belah enamel dan juga stainless steel juga merupakan salah satu produk unggulan kami seperti baskom batik, piring, nampan, dan sebagainya. Produk unggulan yang kami sebutkan bukan hanya sekedar slogan, namun sudah terbukti nyata dengan diberikannya penghargaan kepada PT Gandasari Bu Utama, yaitu Business Award 2020, Number 1 Product and Brand Awards 2020, pertama di Indonesia by Trust & Co, dan 25 penghargaan lainnya. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan perwujudan visi kami untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat, kami juga secara rutin mengadakan kegiatan donor darah, bakti sosial, dan berbagai acara sosial lainnya. Pakai panen, pasti paten. PT Mahkota Group Tbk merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit di Indonesia melalui entitas anak. Aktivitas utama PT Mahkota Group Tbk melalui entitas anak adalah pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan palm kernel. PT Mahkota Group Tbk telah memproduksi minyak goreng dan produk turunan CPO lainnya melalui pabrik refinery dan KCP yang telah dibangun
di salah satu anak perusahaan PT Mahkota Group Tbk. Berkantor pusat di Kompleks Grand Jati Junction, Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 3A, Medan, Sumatera Utara, dengan kantor representatif di Jakarta, dan memiliki beberapa anak perusahaan yang tersebut di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan. PT Mahkota Group berdiri pada 7 Januari 2011 dan telah melakukan penawaran umum saham perdana pada 12 Juli 2018. Kini, perusahaan ini telah resmi menjadi perusahaan yang go public dengan kode saham MGRO di Indonesia Stock Exchange. Kami berkomitmen untuk menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di dunia dengan mengutamakan kesejahteraan stakeholder dan ramah lingkungan. Mahkota Group saat ini merupakan perusahaan yang tumbuh berkembang secara berkelanjutan yang didukung oleh SDM yang kompeten, teknologi, dan sistem informasi yang handal, serta struktur keuangan yang kuat. Saat ini, kami terus berinovasi untuk meningkatkan daya saing yang kuat dengan mengadopsi sistem dan teknologi yang terbarukan. Kami juga berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan yang telah lama terjaga dalam satu dasawarsa. Saat ini, PT Mahkota Group Tbk memiliki 6 anak perusahaan, yaitu PT Mutiara Unggul Lestari, PT Berlian Inti Mekar, PT Karya Mitra Andalan, PT Karya Pratama Niaga Jaya, PT Intan Sejati Andalan. Masing-masing dengan kapasitas pengolahan sebesar 45 sampai dengan 60 ton per jam di Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Dan PT Dumai Pari Cipta Abadi yang bergerak di bidang storage tank dengan kapasitas tangki timbun 79.500 ton. CPO dan palm kernel berkualitas yang diproduksi oleh PT Mahkota Group Tbk merupakan hasil dari proses produksi yang dijaga dan dikontrol dengan ketat, mulai dari proses penerimaan bahan baku, tandan buah segar kelapa sawit, hingga dihasilkan CPO yang berkualitas dengan menggunakan teknologi terbarukan dan sistem informasi yang handal, dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berdedikasi tinggi, berkompetensi, dan berkomitmen terhadap profitabilitas dan sustainability perusahaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan. Tidak hanya itu, sejak awal tahun 2020, PT Mahkota Group Tbk sudah mulai memasuki babak baru dalam hilirisasi industri kelapa sawit, yakni telah beroperasinya pabrik refinery yang berlokasi di Provinsi Riau dengan kapasitas produksi sebesar 1.500 ton per hari. Pabrik tersebut dapat menghasilkan lini produk baru RBDPO dan PFAD. Segera menyusul lini produk PKO dan PKE dari pabrik kernel pressing plant yang berkapasitas 250 ton per hari. Semua pabrik tersebut memiliki sistem integrasi terpadu dengan berbagai fasilitas pendukung produksi sehingga pada masa mendatang berbagai lini produk baru dapat dihasilkan secara bertahap. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Mahkota Group Tbk sangat menekankan dalam program konservasi lingkungan berupa kerjasama pengolahan limbah menjadi sumber energi terbarukan dan program Zero Waste
di mana setiap limbah yang dihasilkan akan diolah lebih lanjut sehingga tidak merusak lingkungan. Seluruh aktivitas yang dijalankan di PT Mahkota Group Tbk didasarkan pada standar internasional ISO, ISPO, dan K3 demi menjaga kualitas dan kesejahteraan para stakeholder termasuk masyarakat dan lingkungan. PT Mahkota Group Tbk siap untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan dan akan terus melakukan ekspansi guna meningkatkan daya saing dan menjadi yang terbaik di kelompok bisnis kelapa sawit dalam kancah nasional maupun internasional.